Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Rafiq. Saya salah satu mahasiswa di UNY dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika. Dalam kesempatan ini, dalam video ini saya akan membahas mengenai hasil analisis kami terhadap suatu permasalahan, yakni adanya laboratorium komputer yang telah usang serta strategi revitalisasi berbasis pendidikan vokasi di salah satu satuan pendidikan, yakni di SMK Manusa Bener. Baik, sebelumnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu profil singkat dari sekolahan tersebut. Nama SMK Manusa Bener, kompetensi keahlian multimedia, jumlah siswa sekitar 672. Sebagai gambaran kondisi laboratorium komputer saat ini, bisa saya sampaikan 4 hal pokok. 1, sebagian komputer berusia lebih dari 5-8 tahun. 2, spesifikasi tidak sesuai kebutuhan industri. 3, banyak perangkat yang mengalami kerusakan. 4, keterbatasan software dan perangkat pendukung. Perangkat pendukung di sini ada 2 hal. 1, sumber daya manusia. 2, hardware dari komputernya itu sendiri. Identifikasi masalah krusial ya. Saya bilang krusial karena ini memang krusial. 1, masalah utama yang dihadapi adalah laboratorium komputer yang sudah usang sehingga tidak mampu mendukung pembelajaran praktikum yang optimal. 2, kemudian hal ini mendapatkan atau memunculkan dampak-dampak yang tidak baik, diantaranya pembelajaran praktikum yang menjadi kurang efektif, kemudian siswa tidak terbiasa menggunakan teknologi yang digunakan industri, tidak relate dengan industri, kemudian kompetensi lulusan yang tidak sesuai kebutuhan dunia kerja, dan termasuk motivasi belajar siswa yang kemudian menurun. Nah, mengapa masalah ini menjadi penting? Tentu dalam kajian kami bahwa pendidikan vokasi itu memiliki tujuan utama, yakni menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri ya. Yang kedua, bahwa laboratorium komputer khususnya merupakan sarana utama untuk membangun kompetensi melalui pengalaman praktikum atau yang sering disebut learning by doing. Ketika fasilitas ini tidak memadai, kualitas pembelajaran khususnya di bidang vokasi itu pastinya akan menurun. Saya juga telah melakukan analisis ya, akar masalahnya itu di mana. Nah, yang kami dapatkan ada, kemudian kami bagi menjadi 3 bagian. 1, penyebab langsung. 2, penyebab tidak langsung. 3, akibat-akibat. Untuk penyebab langsung ini diantaranya anggaran pengadaan perangkat terbatas, kemudian biaya pemeliharaan yang cukup tinggi, kemudian perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Nah, penyebab inilah yang menjadikan atau kita kategorikan bahwa laboratorium ini kemudian mengalami keusangan karena memang selama ini tidak ada upgrade untuk ideal. Tidak ada upgrade untuk ideal ya karena ada faktor-faktor ini. Kemudian penyebab
kedua, penyebab tidak langsung, ini belum adanya perencanaan penggantian perangkat secara bertahap, kemudian kerjasama industri belum dilakukan secara optimal. Dalam hal ini yang kemudian saya kaitkan dengan faktor SDM juga penting di sini. Adanya kurang tekad yang kuat dari pengelola yang ada, sehingga ini include ya nanti SDM yang ada, kemudian yang terakhir pemanfaatan sumber daya sekolah belum maksimal. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Nah akibatnya dengan adanya penyebab langsung ataupun tidak langsung ini terjadi kesenjangan antara pembelajaran di sekolah dan kebutuhan industri. Kaitan dengan teori pendidikan vokasi, ini sangat terkait antara praktikum yang menjadi salah satu kegiatan pendidikan di SMK ya, dengan teori pendidikan. Menurut filosofi pendidikan vokasi itu meliputi pembelajaran harus relevan dengan dunia kerja, kemudian kompetensi harus dibangun melalui praktikum nyata, dan sekolah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Kalau tidak ya pasti sekolah tersebut akan tertinggal jauh dengan dunia industri saat ini. Kemudian kondisi laboratorium yang usang ini menyebabkan terjadinya skill gap ya, skill gap antara kompetensi siswa dan tuntutan industri. Jadi siswa tidak punya nilai skill yang baik, dan ketika terjadi seperti ini tentu siswa akan susah diterima di dunia industri. Dari analisis ini kemudian saya menawarkan sebuah solusi, diantaranya satu program revitalisasi laboratorium berbasis kemitraan dan teknologi virtualisasi. Nah, kenapa saya solusinya ini tawarannya, karena tadi di atas disampaikan karena memang kurangnya anggaran biaya salah satunya. Dalam hal ini tawaran ini terdiri dari 3 strategi ya. 1 strategi kemitraan dengan industri, 2 pemanfaatan teknologi virtualisasi atau yang disebut dengan cloud, kemudian 3 pengembangan unit produksi dan jasa sekolah. Jasa sekolah ini tentu macam-macam ya. Kalau yang saya gambarkan atau yang sudah saya laksanakan, karena lab komputer kami ini juga sebagai LPK, maka kami menawarkan jasa sebagai penguji untuk apa itu namanya, pelaksanaan pengisian perangkat desa misalnya. Di sana kan ada tes komputer lah, kami sebagai LPK siap menguji kepada calon-calon perangkat desa di desa-desa yang membutuhkan, dan itu sudah mulai kami lakukan dan alhamdulillah kita mendapatkan income dari situ. Itu salah satu strategi yang nomor 3, pengembangan unit produksi dan jasa sekolah. Ya, kita paparkan strategi 1, kemitraan industri. Langkah-langkahnya yang perlu dilakukan: 1, menjalin kerjasama dengan perusahaan IT terdekat di tingkat kabupaten atau bisa juga di provinsi, yang tentu saja perusahaan yang bonafit ya. Kemudian langkah kedua, mengajukan hibah perangkat bekas layak pakai ya.
kita bisa mengajukan ke perusahaan tersebut atau ke masyarakat atau ke masyarakat yang ada kaitannya dengan kita seperti alumni, wali murid, seperti itu juga bisa. Kemudian mengundang industri sebagai mitra pembelajaran. Nah, ini pasti kalau kita melaksanakan kerjasama dengan industri ya kita akan mengundang mereka sebagai mitra pembelajaran, bisa sebagai tutornya dan lain sebagainya. Manfaat dari strategi ini tentu kalau bisa belum itu betul-betul terlaksana, ini akan mengurangi beban biaya sekolah, kemudian mendekatkan pembelajaran dengan kebutuhan industri. Untuk strategi yang kedua, pemanfaatan virtualisasi dan cloud computing ya. Implementasinya menggunakan VirtualBox, Progmok atau cloud learning itu bisa. Kemudian satu komputer dapat menjalankan beberapa lingkungan praktek, kemudian praktek jaringan, server, dan sistem operasi dapat dilakukan tanpa banyak perangkat fisik. Manfaat dari strategi ini efisiensi biaya, fleksibel, dan sesuai perkembangan teknologi industri modern. Strategi nomor 3, unit produksi dan jasa sekolah. Kegiatannya kita bisa servis komputer, instalasi jaringan, kemudian pelatihan komputer masyarakat, misalnya perangkat desa kita ajak kerjasama untuk pelatihan komputer, kemudian desain grafis dan multimedia, bisa pelayanan, bisa pelatihan. Artinya pelayanan ya kita bisa menawarkan jasa desain grafis, multimedia, misalnya sekarang lembaga-lembaga tertentu kesulitan untuk melakukan live streaming, untuk kegiatan-kegiatan mereka lah kita tawarkan ke sana, dan ini akan menimbulkan jasa, termasuk tadi yang saya sampaikan, kita menjadi jasa penguji dari misalnya pengadaan perangkat desa. Di sana kita juga akan mendapatkan income dan merupakan kalau kita sekolah ya bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat juga, jadi benar mendapatkan keuntungan secara finansial, tapi kita sisi lainnya juga ada nilai sosialisasi dengan masyarakat, sehingga dari dua unsur nilai ini kemudian kita harusnya bisa bijak dalam memberikan tarif biaya ya, tidak betul-betul profit tapi ya semi profit lah begitu. Itu bagian dari keuntungan strategi ini. Keuntungan lain menjadi media pembelajaran berbasis proyek nyata, kemudian membantu pembiayaan laboratorium. Tahapan implementasi jangka kita bagi menjadi 3 jangka ya, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya ya kita inventarisasi perangkat, kemudian perbaikan perangkat yang masih layak. Adapun jangka menengah itu kita pengembangan virtualisasi, kemudian penguatan kemitraan industri, dan jangka panjangnya kita bisa melakukan pembaruan perangkat secara bertahap, kemudian terbentuk laboratorium modern berbasis kebutuhan industri. Tahapan-tahapan ini tentu harus dapat dilalui secara terukur ya, dari jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjang. Jangan kita langsung ke jangka panjang misalnya, itu tidak bisa. Jadi harus step by step seperti itu. Dampak yang diharapkan dari strategi-strategi yang saya taruhkan ini ada beberapa bagian ya yang kemudian kami analisa. Satu, bagian siswa. Bagi siswa dengan strategi ini kompetensi akan meningkat, kemudian
lebih siap memasuki dunia kerja. Adapun bagi guru, ini akan mendapatkan dampak yang baik juga, diantaranya pembelajaran lebih efektif, kesempatan meningkatkan kompetensi teknologi juga dapat tercapai. Kemudian bagi sekolah ini ada dua hal yang saya tuliskan. Reputasi akan meningkat karena dari pelayanan yang lengkap dan baik tadi pasti akan membawa kabar yang baik bagi masyarakat, ya, bisa melalui siswa, bisa melalui wali murid, dan bisa melalui tokoh-tokoh yang kita ajak kerjasama. Ini pasti akan menaikkan reputasi kita sebagai sekolah. Kemudian link and match dengan dunia industri semakin kuat lah, ini menjadi penting juga ya. Apalagi kita sekolah berbasis vokasi, ya harus ada link and match yang kuat dengan dunia industri. Kesimpulannya, masalah laboratorium komputer yang usang merupakan hambatan serius dalam pendidikan vokasi karena mengurangi kualitas pembelajaran praktikum. Kedua, melalui strategi revitalisasi berbasis kementerian industri, pemanfaatan spiritualisasi atau cloud and computing, dan pengembangan unit produksi sekolah masih tersebut dapat diatasi secara bertahap, realistis, dan berkelanjutan. Demikian yang dapat kami paparkan. Tentu masih banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan dari berbagai segi apapun. Tentu kami mohon maaf apabila ada kekurangan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.